halaman kita traveling, melihat gunung, rasa hati ingin hiking. Balik ke kota, bergelut dengan pekerjaan, rasanya kita perlu refreshing dan melihat mall metropolitan. Alhamdulillah kita bisa di mall metropolitan. Alhamdulillah kita bisa taklim dan juga shopping. Tapi yang shoppingnya jangan didulukan, taklim dulu ya. Makanya tadi khawatir salah niat nih, tidak tahiyatul masjid dulu, shopping dulu, mana belum ada yang buka ya. Insya Allah, subhanallah, berjauh berjalan kita ke masjid dan musola. Rasanya baru kali ini ya kita mengadakan taklim majlis duha Cilengsi yang diadakan di mall metropolitan. Yang biasanya ke mall itu hanya untuk shopping, tapi sekarang kita alhamdulillah ditambah dengan taklim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha ibu damang sadayana damang? Alhamdulillah. Pada cerah-cerah semua ini wajahnya. Tanggal muda soalnya. Pas ke mallnya tanggal muda. Coba kalau tanggal akhir itu. Masya Allah. Ini semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahagia, merasa senang karena prinsip kita adalah di sini, di sana, di mana-mana. Alhamdulillah ya. Kemarin saya menghadiri majelis maulid, Masya Allah, semuanya pada senang, semuanya pada bergembira. Kemudian datang lagi ke majelis yang lain tentang sama maulid Nabi, subhanallah, semuanya pada senang, semuanya pada gembira. Karena memang kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling membahagiakan kita semuanya. Boro-boro kita ibu kaum muslimin, sang jenderal Quraisy saja yaitu Abu Lahab betapa senang ketika mendengar saudarinya yaitu Siti Aminah melahirkan putra seorang laki-laki. Alhamdulillah. Hampir saja beliau mau mengucapkan alhamdulillah. Cuma tersekat bibirnya, maka sebagai ungkapan rasa bahagia atas dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, beliau sampai memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini seorang budak yang sangat solehah dan juga sangat rajin bekerja. Makanya dari itu Suwaibah ini aslinya dibeli oleh Abu Lahab dengan harga yang fantastis. Kalau harga budak zaman dulu gitu ibu, kekayaan seseorang itu dilihat dari aset budaknya. Semakin banyak budak semakin kaya. Kalau semakin sedikit budak berarti kurang kaya. Ini mah Suwaibah yang dengan harga yang fantastis, dipilihlah budak yang paling hebat di antara yang budak-budak Abu Lahab yang beliau miliki. Ternyata Suwaibah yang paling bagus, maka dihadiahkan kepada Siti Aminah dan mohon maaf dimerdekakan itu Suwaibah karena sebagai ungkapan rasa bahagia kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tahu beliau bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa, lanjutkan detik-detik di bawah ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, tidak tahu ini Abu Lahab ini bahwa Nabi Muhammad SAW kelak akan mendakwahkan Islam sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Tapi yang pelajaran yang kita petik dari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW ini bahwa ketika Siti Aminah melahirkan dulu, mohon maaf, kaum perempuan itu dianggap rendah ibu, mohon maaf ya, oleh bangsawan-bangsawan Quraisy.
bahwa perempuan itu tidak ada harganya. Tapi sejak Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, bahwa kedudukan perempuan itu sangatlah istimewa. Maka al-jannatu tahta aqdamil, titik-titik di bawah ini istilah juga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana mungkin di bawah telapak kaki ada sebuah surga? Itu menandakan bahwa kedudukan seorang perempuan betapa sangat istimewa di hadapan Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi untuk beberapa poin, laki-laki bisa kalah sama perempuan. Apa tuh? Di antaranya, ibu coba lihat majelis taklim, banyakkan laki-laki, banyak perempuan. Perempuan. Yang ngisi mall banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ke pasar banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan juga. Karena itu alhamdulillah ibu-ibu subhanallah, maka dengan adanya penempatan oleh Rasulullah SAW di dalam makom mahmudah, makom yang sangat mulia, makom yang sangat terpuji, maka mari kita sama-sama untuk menjaga harkat dan derajat wanita, karena harkat dan derajat wanita itu maha luhur di hadapan Allah dan Rasul. Insya Allah. Lupa pula kami seluruh peserta atau jamaah Majelis Duha Cilengsi mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen Mall Cilengsi beserta para pengurus majelis Masjid Mall Cilengsinya yang barusan diwakili oleh Al-Mukarram Ustadz Mustaqim, yang beliau adalah tangannya Al-Mukarram Ustadz Acep. Karena beliau berdua kita bisa sampai ke Masjid Mall Cilengsi ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah yang nomor 83 bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan tentang harus wanti-wanti kita terhadap peran yang diberikan Allah kepada kita. Namun kalimatnya sangat singkat Ibu. Beliau menyatakan, waqala al-musannifu, berkata Syekh penyusun kitab ini, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubama bisa saja aqtaka, Allah memberimu kesempatan, fama mana'aka, dan suatu saat nanti Allah mencegah kesempatan itu. Dan sebaliknya, warubama bisa jadi bahwa mana'aka, Allah mencegah engkau dari kesempatan, tetapi suatu saat fa'atoka, Allah memberikan kesempatan itu. Maksud yang dituju oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, entah itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah hablum minannas, hubungan kita dengan sosial kemasyarakatan terhadap sesama, atau pula hablum minal alam, terhadap alam lingkungan sekitar. Ini semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita urutkan antara hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, ini kalau satu kena maka semuanya kena. Tapi kalau satu tidak kena, semuanya juga tidak kena. Apa itu? Hablum minallah. Hablum, hubungan kita dengan, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Hanya kita sendiri yang tahu persis bagaimana kualitas hubungan kita. Ibu hadirin jamaah sekalian, mohon izin, mohon maaf bahwa pertarungan pertama kali kita untuk menghadap Allah kira-kira waktu apa? Dari tadi kau ngasih pertanyaan mulu katanya. Pertarungan pertama kita
menuju pengabdian kepada Allah adalah di saat kita bangun tidur untuk ngambil wudhu. Betul? Bukan bangun tidur saja, bukan. Kan banyak yang bangun tidur ke toilet langsung abobo lagi. Tapi pertarungan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, lagi dingin-dinginnya malam, lagi puyeng-puyengnya, tapi teringat akan rahmah dan kasih sayang Allah yang disampaikan, yang diberikan kepada orang yang menghadap pada saat itu, maka hati kita tergerak. Walaupun walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat, walaupun 6 rakaat dan seterusnya, kemudian kita berzikir. Berzikir itu dalam artian ingat. Ingat siapa? Siapa lagi kalau nggak ingat Allah mah ya? Zikrullah. Zakaro, mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Subhanallah. Ibu, kalau kita perhatikan, maka zikir itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Sirul Asrarnya, bahwa ada 7 jenis zikir secara umum, secara global pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang beliau tekankan adalah ada 2. Kenapa? Karena 2 itu adalah inti dari semuanya. Apa itu yang 2? Pertama, zikir Allah. Zikir jahar. Zikir jahar mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi, mendengungkan, mengingat keagungan lafaz Allah, keagungan Allah dengan mendengungkan lafaz Allah, 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 Allah dan seterusnya. Nah, zikir 2 ini merupakan inti. Kenapa? Karena kalau seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seolah-olah dia membentengi dirinya dengan benteng yang maha kokoh, kuat, tidak tertandingi, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menembus benteng tersebut. Kenapa? Karena di dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka sungguh dia telah masuk ke dalam bentengku. Ibu kan pernah melihat benteng ya? Benteng Takeshi, benteng apa, Rotterdam dan lain sebagainya. Itu kuat apa? Kuat banget itu. Kuat banget. Itu buatan manusia. Ini mah bentengnya Allah Subhanahu wa taala, tiada tanding, tiada banding. Maka faman dakhala hisni, kata Allah, barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, sungguh dia telah aman dari azab siksaku. Boro-boro godaan setan, boro-boro lumpur lapindo yang hanya sekedar menenggelamkan beberapa kabupaten, boro-boro COVID-19 yang menghebohkan seluruh dunia, boro-boro kiamat yang menghancurkan seluruh dunia, boro-boro azab siksa neraka, azab Allah yang paling dahsyat, itu tidak akan sanggup untuk menembus orang-orang yang masuk ke dalam benteng la ilaha illallah. Maka syukur alhamdulillah kita sudah diberikan alatnya, sudah ditanamkan bibitnya, tinggal bagaimana memupuk kita supaya tetap lestari dan hidup di dalam kehidupan kita, insya Allah. Setelah masuk ke dalam benteng, apa yang dilakukan? Dengan zikir khafi, yaitu konektivitas, being connected to Allah, berhubungan dengan Allah dengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Ini mah kalbunya yang mengucap ya. Bisa saja ibu sedang memperhatikan, kalbunya Allah, Allah. Bapak sedang menyetir, kalbunya Allah, Allah. Semuanya sedang shopping, sedang hiking, sedang refreshing dan lain sebagainya, tapi kalbunya tetap Allah, 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 subhanallah. Maka ini yang dikatakan oleh Kangjeng Nabi, betapa kita sudah mengamalkan apa yang diamanahkan oleh Kangjeng Nabi. Kata Kangjeng Nabi, kun ma'allah, tetaplah
istiqomah untuk selama bersama dengan Allah. Entah itu 1 jam, entah itu 5 jam, entah itu 24 jam, sehari semalam, bahkan setiap saat, setiap waktu, di mana tempatnya dan dalam bagaimanapun kita senantiasa bersama dengan Allah. Tapi kira-kira itu teh susah apa susah ibu? Susah ya. Saking susahnya pakai shinnya aja belum fasih gitu. Susah, betapa sangat susah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sudah memperkirakan tidak semua umatnya memiliki kebeningan kolbu yang seistimewa beliau, seistimewa para sahabat, seistimewa para tabiin, seistimewa para tabiun tabiin dan ulama-ulama saleh yang lainnya. Makanya itu kami Nabi memberikan pilihan. Apa pilihannya? Fa'ilam takun ma'allah, kalau seandainya engkau belum sanggup untuk senantiasa terus-terusan bersama dengan Allah, kun ma'man kana ma'allah, tetaplah bersama orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Fa'innahu, karena kebersamaanmu dengan seseorang yang selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, akan menghantarkan dirimu, ruhmu, amalmu, qalbumu sampai ke hadirat Allah. Alhamdulillah. Bagaimana penjelasannya? Pemberian ijazah, ada baiknya kita mengenal dulu silsilahnya, bahwa silsilah zikir ini kami terima dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin menerima langsung dari ayahanda yang sekaligus guru beliau, yakni Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad menerima dari gurunya Syekh Tolha Kalisabul Cirebon, yang merupakan salah satu cicit dari Syekh Sunan Gunung Jati. Syekh Tolha Kalisabul Cirebon menerima langsung dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Beliaulah yang menggabungkan dua thariqah besar, yakni thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah, yang pengucapannya thariqah Qadiriyah yaitu kalimat la ilaha illallah, dan thariqah Naqsyabandiyah itu mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Beliau ketika ada guru, ada murid yang datang, tidak hanya mengajarkan Qadiriyah, tidak hanya mengajarkan Naqsyabandiyah, tapi langsung dua-duanya. Dan beliau menerima khirqah kemursyidan, salah satunya dari Syekh Samsuddin Makkah Al-Mukarramah. Syekh Samsuddin menerima dari Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad menerima dari Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah menerima dari Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim menerima dari Syekh Yahya. Syekh Yahya menerima dari Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menerima dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menerima dari Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin Syekh Hishamuddin. Syekh Hishamuddin menerima dari Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin menerima dari Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin menerima dari Syekh Syamsuddin yang kedua. Kemudian Syekh Syamsuddin menerima dari Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta menerima dari Syekh Abdul Aziz. Nah, ini putranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Aziz menerima langsung dari ayahanda plus bunda beliau, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sama halnya dengan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, menerima dari ayahanda sekaligus gurunya, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apakah beliau mengarang-arang? Tidak. Beliau menerima dari Syekh Abdul Abbas bin Ali Al-Makhzumi. Syekh Abdul Abbas Ali Al-Makhzumi menerima dari Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi menerima dari Syekh Abdul Faraj At-Turasi. Syekh Abdul Turasi, Syekh Abdul Wahid At-Turasi menerima dari Syekh Abu Bakar Asyibli. Syekh Abu Bakar Asyibli menerima dari Syekh Sidi As-Saqati. Syekh Sidi As-Saqati menerima dari Syekh
Ma'ruf Al-Kafi, Syekh Ma'ruf Al-Kafi menerima dari Syekh Muhammad Syekh Abu Ali bin Musa Al-Kazim. Syekh Ali Musa Al-Kazim menerima dari Sayyidina Musa Ar-Ridho. Sayyidina Musa Ar-Ridho menerima dari Sayyidina Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir menerima dari Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq dulu. Syekh Ja'far Shadiq menerima dari Syekh Abu Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir menerima dari Syekh Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin menerima dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain menerima dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menerima dari, kira-kira dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari Malak Jibril alaihi salam, barulah Malak Jibril alaihi salam menerima dari Allah. Kira-kira jelas enggak silsilahnya? Jelas. Ya. Pokoknya mah itu nyamanya. Nah, apalagi saya sudah kirim di grup. Ya. Saya kirim di grup adanya silsilahnya. Jadi biar jelas ya. Coba ibu ulangi 1, 2, 3. Oh iya betul. Nah, kalau seandainya ibu berkeinginan untuk mendapatkan zikir tersebut, berhubung ini sudah dibuka ya, mohon maaf.